teman-teman, kalian harus tahu bahwa air yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari proses alam yang biasanya disebut siklus hidrologi. Jadi perubahan iklim ini dan aktivitas manusia dapat sangat mengganggu siklus-siklus tersebut. Oke, jadi siklus hidrologi ini adalah pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi melalui proses penguapan, kondensasi, dan persipitasi atau hujan. Jadi, fenomena ini merupakan bagian dari hidrosfer, yaitu seluruh air yang ada di dalam bumi ini. Jadi di sini ada permasalahannya. Jadi permasalahannya ini datangnya dari penebangan hutan, pencemaran air, dan juga pemborosan penggunaan air. Hal-hal seperti begini yang kita bisa lihat itu dapat menyebabkan banyak banget dampak dan itu membuat berkurangnya cadangan air. Bukan itu saja, tetapi ada pemanasan global yang sangat meningkat suhu bumi sehingga mempengaruhi pola hujan dan dapat menyebabkan kekeringan maupun banjir-banjir. Nah, kalian bisa lihat di video kali ini, di sini ada banjir. Hal-hal seperti begini yang dapat mengakibatkan banjir yang cukup besar dan juga ini semua perkara ulah manusia karena dengan adanya mereka menebang pohon sembarangan, mereka membuang sampah di selokan, mereka membuang sampah di sungai dimanapun. Nah, akhirnya hal-hal begini terjadi karena ulah manusia dengan tidak adanya menjaga kebersihan, tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi akhirnya terjadinya banjir besar. Oke, selanjutnya di sini ada dampak. Jadi ketika kondisi ini terus terjadi dan terus mengulang, bahkan itu masyarakat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan air yang cukup bersih untuk bertahan hidup. Nah, bahkan lahan pertanian mereka juga dapat terganggu karena apa yang mereka tanam itu tidak akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik karena sangat mengganggu pertanian mereka, dan juga itu resikonya dalam bencana ini sangat berdampak besar dan semakin meningkat. Oke, selanjutnya di sini ada hal-hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama di sini ada penghematan penggunaan air. Nah, penghematan penggunaan air ini sangat penting buat kehidupan kita. Terus yang kedua, mematikan keran air setelah kita menggunakannya. Jadi buat teman-teman yang suka kelupaan matikan air, mulai sekarang mematikan air karena air itu penting sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga di sini bagaimana cara menanam pohon. Nah, di atas sini kalian bisa lihat ada video yang dimana saya akan menanam pohon. Nah, jangan kalian salfok dengan kayu yang saya gunakan itu untuk menggali tanah karena dulu di kampung saya itu kalau ketika kita menggali tanah itu kita nggak biasa menggunakan alat-alat. Kadang ketika alat-alat tajamnya kayak seperti cangkul itu nggak ada, kita biasa menggunakan kayu karena kayu juga itu bisa menjadi alat dimana untuk menggali tanah untuk menanam pohon. Jadi di sini kalian bisa lihat saya ada menanam pohonnya kelihatan cukup segar dan segar banget. Kalian bisa lihat ini cara menanam pohon yang baik dan benar. Oke guys, ini kalian bisa lihat hasilnya dari tanahnya dimana biar teratur dan nyaman untuk dilihat, dan ini hasilnya. Nah, sesudah itu kalian lihat saya menggunakan air yang sangat bersih di dalam botol aqua, dan setelah menanam kita wajib untuk menyiramnya kembali ya, agar tanaman yang kita tanam itu airnya meresap ke dalam. Setelah kita menyiramnya, like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. yang kelima kita bisa lihat
tidak membuang sampah ke sungai atau selokannya. Jadi kalian dilihat di atas video ini, saya ada sempat membuang satu sampah di bawah selokan. Tapi di situ hal yang salah untuk kita lakukan ya. Hal yang baik dan benar adalah kita membuang sampah pada tempat sampahnya agar sampah itu tidak tercemar kemana-mana. Oke, jadi air adalah sumber kehidupan. Dengan menjaga siklus hidrologi ini, kita dapat melakukan suatu konservasi air. Kita ikut menjaga masa depan bumi bersama-sama. Jadi, teman-teman, mulailah dari langkah-langkah yang kecil hari ini untuk lingkungan yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.